Ananda hadir? Ariel? Komang Ayu Dharma. Oh, hadir. Komang Ayu Dharma. Putu Ayunita. Hadir, Bu. Bude. Bude hadir? Ayu Eka Adnya Suari. Fahmi? Mila? Hadir. Wita? Wita aja Wita nih. Hilang orangnya. Itu Gede Putra Adnyana. Gede. Ayu Saka. Saka. Putu Suri. Tabah. Hadir, Bu. Raisa. Hadir, Bu. Dawi. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Maria Elvira. Hadir, Bu. Indira. Ada yang belum Bu Guru absen atau sebut namanya? Siapa? Ratih ya? Ratih Nampang. Ya. Sudah yang hadir hanya 19 orang. Ya, Bu Guru langsung mulai aja ya. Mau kok, Mak. Tapi ubah dulu dirinya. Print-nya. Buka dulu itu kan. Habis itu, Ctrl P. Pilih optionnya. Ini kan L3110. Ya, Bu Guru mulai ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa penuh cinta. Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Sehat. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan diri. Ya, kesehatan diri, kebersihan diri, dan tetap apa? Apa 5M-nya? Memakai Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, makan makanan bergizi. Membatasi aktivitas ya, agar kita terhindar dari COVID. Ya, biar tetap sehat, biar nggak ada yang sakit-sakit ya di rumah. Jadi hari ini kita Zoom untuk belajarnya ya. Semoga di minggu depan bisa anak-anak ke sekolah. Mau belajar di sekolah apa? Dari rumah? Sekolah. Biar nggak ya, dah semua ya izin dari sekolah aja belajarnya. Udah bosan dari rumah ya? Iya. Nah, untuk anak-anak kalau memang tidak bisa untuk mengikuti Zoom tidak apa-apa ya. Tapi nanti Bu Guru akan kirim tugasnya di grup juga. Ya, nanti biar anak-anak misalnya mau mencatat, bisa anak-anak catat buka lewat grup WA-nya. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Ya, bisa. Ya, Siap, bisa. Untuk hari ini kita akan belajar tematik dan PJOK.
Ya, nanti PJOK, Pak Guru gedenya yang akan mengajar. Untuk tematik sama Bu Guru. Ya, kita belajar tematik dengan Bu Guru. Sudah disiapkan untuk buku tematiknya? Sudah. Sudah. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kalau di sekolah kita biasanya sebelum kita mulai belajar, kita ngapain aja? Trisandya. Sebelum Trisandya apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Masih ingat kan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Masih ingat dengan lagunya? Masih. Ya, anak-anak harus tetap ingat ya, karena lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu apa? Nasional. Iya, Wajib. merupakan lagu nasional, lagu wajib. Anak-anak harus ingat. Nanti biar anak-anak ditanya, apa lagu nasional negara Indonesia? Gitu. Nanti kalian bisa menyanyikannya. Indonesia Raya. Nah, habis itu yang kedua, habis kita menyanyikan Indonesia Raya, kita ngapain? Trisandya. Nah, sekarang kita karena hanya bisa lewat Zoom, jadi Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk berdoa saja ya. Nanti itu anak-anak lakukan atau laksanakan saat anak-anak sembahyang di rumah. Ya, Bu Guru pimpin ya untuk berdoanya. Nah, Andika aja deh yang mimpin doanya, Andika. Ya, silakan Andika memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Untuk anak-anak yang masih menghidupkan mikrofonnya, silakan dimatikan dulu ya, biar suara kerebak-kerebaknya berkurang. Dah. Nah, selesai berdoa, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Kita belajar tema. Itu pembelajaran ya, udah kelihatan Bu Guru share materi di layar anak-anak? Belum. Belum ya? Bu Guru boleh catat? Boleh, kalau mau dicatat boleh. Saya belum. Oh, udah. Udah kelihatan kan? Udah. Ya, kita akan belajar tema 1. Masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ya, di pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, apa sih penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Apa penyebab terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan itu? Perburuan liar. Nah, adanya pemburuan liar. Lagi. Selain itu. Topik. Nah, di sini Bu Guru tampilkan penyebab dari kepunahan hewan. Yang pertama itu ada pemburuan liar. Nah, pemburuan liar ini disebabkan karena apa? Apa yang diburu? Hewan-hewan yang hewan-hewan langka itu diburu, seperti contohnya apa? Hewan langka. Guru jangan di skip, belum selesai nyatat.
Iya, nanti kalau misalnya ketinggalan dalam mencatat, anak-anak bisa lihat di grup lagi ya. Nah, ini Bu Guru tampilkan 6 penyebab terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan. Itu ada pemburuan liar, yang kedua ada perdagangan liar. Nah, perdagangan liar ini biasanya hewan atau tumbuhan yang ada di hutan itu diambil atau ditebang secara liar, itu dijual lagi. Ya, perdagangan liar. Terus ada pembalakan liar. Yang keempat ada kebakaran hutan. Dan yang kelima ada pembangunan pemukiman. 6 dianggap sebagai hama. Jadi habiskan, jadi dianggap sebagai hama, dibabat semuanya tumbuhan. Jadi tumbuhan yang ada di hutan habis semua, dijadikan pembangunan pemukiman atau tempat tinggal. Nah, dari penyebab kepunahan hewan ini ada yang ditanyakan? Ya, bisa Bu Guru lanjut ya? Oke. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting. Kita harus melestarikannya agar apa? Tidak Punah. Nah, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Jadi kalau dapat dimanfaatkan hewan dan tumbuhan, kita tidak boleh berlebihan. Ya, penggunaannya juga tidak boleh berlebihan. Nah, yang ketiga ada menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Jadi harus dijaga keseimbangannya. Kalau kita memerlukan, tidak boleh berlebihan. Ya. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, biasanya tumbuhan atau hewan langka ini digunakan sebagai penelitian ya. Untuk ilmuwan-ilmuwan itu digunakan sebagai penelitian untuk ilmu pengetahuan. Ya, dah kita lanjut. Nah, ini hewan apa nih yang digambar? Orangutan. Iya. Nah, upaya untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawatnya, kebersihan hewan. Nah, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Terus yang ketiga, melakukan pemburuan liar dan jual beli hewan langka. Ya, tidak melakukannya ya. Kalau kita melakukannya, hewannya menjadi gimana? Punah. Iya, menjadi punah. Contohnya seperti hewan yang sudah punah apa? Apa ya? Dinosaurus. Dinosaurus. Iya, pernah anak-anak masih lihat dinosaurus? Enggak. Karena hewan itu sudah punah. Oke, kita lanjut. Dino. Nah, usaha pencegahan hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama ada yang namanya pelestarian in situ. Ada yang tahu nggak in situ itu apa? Pernah dengar? Pelestarian hewan dan tumbuhan habitat aslinya. Ya, pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Nah, itu biasanya suaka alam. Itu yang pertama ada suaka alam itu ada dua ya. Cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, yang kedua ada pelestarian alam. Biasanya pelestarian alam ini di Taman Nasional, hutan raya, wisata alam. Yang untuk anak-anak yang silakan dimatikan saja mikrofon
ikonnya ya. Nanti kalau Bu Guru tanya, baru dihidupkan. Ya. Nah, 3 ini itu kawasan pelestarian alam. Taman nasional, hutan raya, taman wisata alam. Nah, yang kedua ada pelestarian ex situ. Nah, kalau pelestarian ex situ ini, itu pelestarian yang di luar habitat aslinya. Ya, tidak di habitat aslinya. Nah, contohnya itu rehabilitasi. Yang kedua ada penangkaran. Ketiga ada budidaya tumbuhan. Ya, kalau penangkaran contohnya yang ada di Bali, penangkaran apa ya? Ada yang tahu penangkaran apa yang ada di Bali? Penangkaran apa itu? Yang ada di Serangan. Jalak bukan? Hidupnya di air. Penangkaran penyu. Ya, itu ada di daerah di Bali ya, ada penangkaran penyu. Nah, udah tahu kan apa bedanya in situ dan ex situ? Udah. Ya, kalau in berarti di habitat asli. Kalau ex situ di luar habitat aslinya. Ya. Kita lanjut. Nah, tentang simpulan dalam teks laporan. Nah, di tema 3, di pembelajaran 1 ini kita belajar simpulan. Anak-anak tahu nggak simpulan itu apa? Mita, apa itu simpulan, Mita? Bentar, Bu. Dari simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Iya, ikhtisar akhir dari suatu teks. Jadi simpulan itu artinya ringkasan juga. Ya, jadi misalnya satu paragraf itu kita mencari kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari paragraf tersebut? Atau bisa kita cari dengan pendapat dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian. Jadi simpulan itu bisa kita memasukkan pikiran kita. Ya, apa yang kalian baca dalam teks itu, dari ide pokoknya, kita masukkan pikiran-pikiran yang kita dapat rangkum dari paragraf tersebut. Ya, lanjut. Nah, kita lanjut tentang kehidupan politik negara-negara ASEAN. Nah, Bu Guru akan sampaikan di sini negara ASEAN 10 negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara. Nah, setiap negara kawasan Asia itu memiliki kehidupan politik. Nah, yang pertama Bu Guru tampilkan ini negara apa? Negara Indonesia. Indonesia. Iya, negara Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki atau ibu kotanya adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, hari merdekanya 17 Agustus 1945. Terus lagu kebangsaannya. Nah, ini lagu Indonesia. kebangsaannya. Ya. Ya, bahasa resminya. Indonesia. Lambang negara Indonesia. Merah putih. Burung Garuda. Garuda. Ya, burung Burung Garuda. Garuda. Dasar negara Indonesia. Pancasila. Pancasila. Nah, Indonesia memiliki semboyan. Apa itu semboyannya? Bineka Tunggal Ika. Ya. Apa artinya? Anita? Berbeda-beda tetapi tetap satu. tetap satu. Ya, jangan nanti sampai salah ya. Oke, lanjut. Ini Indonesia, negara Indonesia. Selanjutnya negara Malaysia. ya, negara Malaysia. Nah, ibu kotanya apa? Kuala Lumpur. Ya, kepala negaranya. Pertuan Agong. Tuan Agung.
Di kepala pemerintahnya itu adalah Perdana Menteri. ya bahasa resminya. Melayu. Ayu. Lagu kebangsaan. Negaraku. Nah, Malaysia ini merupakan dia masih berbentuk negara kerajaan. Itu disebut dengan Federasi. ya federasi. Ya, kita anak-anak lihat di layar itu sudah Bu Guru cari rangkuman dari negara Malaysia ya. Nanti bisa di rumah kalian mau mencatat boleh dicatat ya. Bu Guru akan kirim nanti PPT-nya ini ke grup lagi. Oke, bisa Bu Guru lanjut? Bisa. Nah, selanjutnya ada negara Ya, negara Singapura. Nah, ibu kotanya Singapura. hari kemerdekaannya Dan Agustus 1965. ya. Terus bahasa resminya banyak ya. Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil. Nah, terus perdana kepala pemerintahannya. Perdana Menteri. Menteri. Nah, Singapura ini termasuk negara yang paling maju di Asia Tenggara ya. Karena dia apa? Karena di mana dia maju? Di bagian pertanian kah? Industri kah? Ada yang tahu nggak? Industri. Iya, Singapura itu maju di bagian industri. Ya, di Asia Tenggara yang paling maju adalah negara Singapura. Singapura. Selanjutnya ada Thailand. ya, Thailand. Nah, kepala negaranya ini masih raja ya, bukan presiden tapi raja. Ya, biasanya yang keluar ini lagu kebangsaannya. Leng Chatai. Frank Chatai. Ya, Frank Chatai. Terus mata uangnya? Bat. Ya. Masih ingat nggak siapa yang mewakili Thailand saat ASEAN didirikannya ASEAN? Tanat Koman. Iya, Tanat Koman. Ya, kalau yang mencatat pasti tahu Tanat Koman. Kalau Indonesia siapa yang mewakili? Adam Malik. Iya, Adam Malik. Tidak ingat berarti materi yang sebelumnya. Selanjutnya ada Filipina. Filipina. Nah, hari kemerdekaan Filipina itu 4 Juli 1946. iya, lagu kebangsaannya Hinirang. iya. Terus Filipina. ya, uangnya peso. Jadi itu bisa anak-anak catat nanti ya. Nah, dah Filipina. Ibu kotanya apa? Manila. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. iya, Brunei Darussalam. Hari kemerdekaannya itu 1 Januari 1944. ya, Brunei merdeka pada tanggal berapa? 1 Januari. 1944. 1 Januari. Iya. Terus kalau Brunei Darussalam pernah dijajah oleh siapa? Inggris. Negara apa? Inggris. Ya, negara dijajah Inggris ya. Oke, lanjut. Ada Laos. Ya, lagu kebangsaannya apa? Peng Sat Lau. Wow. Peng Sat Lau. Dengan mata uang
Keep. Nah, kalau laut itu dia memiliki batas laut atau pantai? Apakah Tidak ya, memiliki batas laut atau Iya, pantai. laut itu tidak memiliki batas laut atau pantai. Tidak Bahwa Negara Laos itu negaranya apa? Republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Ya, itu berbentuk republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Demokratik Laos. Laos. Ya. Bahwa Ya, pada tahun 1893, Laos dijajah oleh siapa? Prancis. Iya. Ya, berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang Bebas dan netral. bebas dan netral. Oke, kita lanjut ke Kamboja. Kamboja. Nah, negara Kamboja ini masih dikepalai oleh raja. Nah, jadi dikepalai oleh raja. Ya, hari kemerdekaannya 9 November 1953. Nah, pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik Parlementer. Bahasa resmi. Kamboja di Nah, untuk Kamboja ada yang ditanyakan? Tidak. No. Nah, kita lanjut ke Myanmar. Myanmar. Nah, Myanmar ini juga termasuk dalam ASEAN ya. Nah, kalau Myanmar, kepala negaranya sudah Presiden. Nah, sebelum dikenal dengan negara Myanmar, sebelum dikenal sebagai nama negara Myanmar, dikenal dengan nama apa? Birma. Ya, sistem pemerintahan Myanmar apa? Demokrasi parlementer. Iya, terus kemerdekaannya pada tanggal Januari 1945. 48 ya. 4 Januari 1948. Ya. Beban di tim ML. Oke, lanjut. Terakhir ada Vietnam. Iya, ada Vietnam. Vietnam bentuk negaranya Vietnamese. Republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Ya. Wow. Nah, Vietnam dikepalai oleh kepalai negara itu presiden. Ya. Badan pembuat undang-undangnya Majelis Nasional Vietnam. Majelis Nasional Vietnam. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Ini baru 1945 ya, yang tadi itu 1948. Oke, lanjut ke pembelajaran 2. Ini mirip dengan siapa? Ada temennya mirip? Enggak. Mirip dengan Marcus. Nggak ada ya? Oke, nah. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti sila pertama, itu bagaimana? Sikapnya kita harus beribadah. Iya. Beribadah, menghormati agama atau
umat lain yang sedang beribadah. Beribadah. Ya, yang kedua ada sikap Tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. ya, kita tetap harus menyayangi hewan. Ya, sila-sila Pancasila itu juga terkandung dalam kita menyayangi hewan. Contohnya, kalau ada hewan di rumah, kita harus bagaimana? Memberi makan, memberi minum. Ya, menjaganya, merawatnya. Kalau kalian punya hewan di rumah, seperti misalnya ada anjing gitu, kalian harus juga merawatnya. Ya, merawat, menjaganya, memberi makan. Terus yang ketiga, Makan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. ya, melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Boleh nggak kita memburu hewan langka? Tidak. Jadi kita harus melestarikannya dengan cara tidak membunuhnya. Ya, harus dijaga. Nah, itu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang hutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Nah, anak-anak pernah nggak melihat hewan orang hutan ini? Pernah. Tidak. Nah, di mana? Di kebun binatang. Iya. Nah, kebun binatang itu termasuk tempat perlindungan hewan juga ya. Itu dijadikan biar anak-anak, oh ini ternyata namanya orang hutan. Nah, itu tujuannya orang hutan itu ada di kebun binatang agar kita tahu juga kita mempelajari. Ya, mempelajari. Jadi ini manfaatnya itu adalah ilmu pengetahuan. Kita mengetahui ilmu pengetahuan. Ini termasuk orang hutan. Itu ya. Lanjut. Oke. Ada teknik pewarnaan patung. Nah, teknik pewarnaan patung itu peran penting dalam pembuatan patung. Jadi, kalau anak-anak membuat patung dari tanah liat, itu ada teknik pewarnaannya juga. Ya, warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akralik. Nah, ini ada penjelasannya. Cat poster itu bersifat menutup secara merata tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Pernah nggak anak-anak melihat guci? Pernah. Nah, kalau guci atau cangkir. Oh, pernah. Cangkir di rumah. Nah, itu kan terbuat dari tanah liat. Nah, itu terbuat dari tanah liat. Nah, yang digunakan pertama agar dia terlihat mengkilap itu yang namanya cat poster. Agar dia terlihat mengkilap, bagus. Itu. Nah, kalau cat akralik ini, cat yang terbuat dari plastik yang mengeras saat kering. Karena sudah sering menghasilkan Nah, contohnya bisa anak-anak dilihat di gambar ini. Nah, di gambar ini kan sudah warnanya putih, sudah mengkilap. Nah, ditambah agar lebih cantik, lebih bagus, itu ditambahin dengan warna atau warna-warna yang lebih menarik. Ya, di gambar ini. Biasanya nanti kalau sekolah biasa, biasanya anak diajak praktik untuk membuat patung Pak Guru Wayang. Ya, tapi karena masih seperti ini, keadaannya masih belajar dari rumah, mungkin nanti saat praktek ujian, anak-anak bisa mempraktekkan untuk membuat patung seperti ini. Ya, oke, lanjut. Nah, ada dua jenis teknik pewarnaan. Nah, yang pertama ada teknik akuarel dan ada teknik plakat. Ya, teknik akuarel ini itu dengan sapuan yang tipis sehingga hasilnya hampir transparan. Ya, jadi sama seperti anak-anak kalau belajar
menggambar. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, kalau teknik plakat, teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal. Nah, ini contohnya yang digambar. Ya, teknik sapuannya itu tebal. Ya, kalau anak-anak misalnya sudah mewarnai atau menggambar itu sama seperti anak-anak dalam teknik ini akuarel atau plakat. Ya. Oke. Nah, di sini Bu Guru akan tampilkan jenis-jenis patung. Ya, jenis-jenis patung itu Bu Guru tampilkan 3. Yang pertama ada figuran. Torso. Ya, figuran. Patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Jadi, bisa anak-anak lihat, kalau misalnya kita menggambar tubuh manusia, ya, bisa anak-anak lihat itu disebut dengan figuran. Ya, seperti contoh ini. Ini kan bentuk ikan. Ini keseluruhannya. Ya, ini keseluruhannya yang ditampilkan ya. Keseluruhan dari kepala sampai ekornya. Ya, sampai kakinya. Nah, itu figuran. Selanjutnya ada buste. Nah, buste ini adalah patung yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada. Atau hanya Anak-anak lihat. What the fuck? Anak-anak lihat ya, ini dia menampilkan kepala sampai itu di dada. Nah, itu disebut dengan buste. Nah, kita lanjut. Yang terakhir itu torso. Torso itu adalah patung jenis torso merupakan gabungan dada tanpa kepala dan tanpa badan. Jadi dia hanya menampilkan patung badan atau gabungannya saja. Tengah kepala isi, di kaki juga tidak. Itu disebut torso. Nah, untuk jenis-jenis patung ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Ya, untuk materi yang Bu Guru sampaikan tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak, silakan anak-anak buka subtema 3. LKS subtema 3 halaman 61. Sebentar dulu Bu Guru. Berapa Bu Guru? Halaman 61. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak kerjakan halaman 64. Di sana ada 5 soal. Ya. Ya, itu. Tema berapa Bu Guru? Tema 1. Tema 1, subtema 3. Mana 5 ini ya? Itu PR ya? Mana 5 soalnya tuh Bu Guru? Itu di atasnya halaman 63. Oh. Dah ketemu? Enggak ada 64. Sorry. Ya 64 maksudnya. Halaman 64, 65 sampai 66. Ya, silakan anak-anak jawab di LKS. Dan terakhir halaman 72. sampai 73. 64 sampai apa Bu Guru? 64 sampai 60. Gimana nih? 64 sampai 66. Oh. Nah, terus
67 sampai 68. Wah, itu aja. Namanya. Berarti penilaian Bisa ganti namanya. Penilaian subtema penilaian T1 dan penilaian 2. 67 sama 68. Data giniin. Ya, Data itu aja. tandain PR. Ya, itu saja ya. Nanti LKS-nya akan Bu Guru kumpul. Binomi. Ya, nanti akan dikumpul, Bu Guru akan periksa LKS-nya. Habis formatif. Ya, habis formatif Bu Guru akan kumpul. Formatifnya itu tanggal Berapa? 11, 9. 11, 12. Ya. 9, 11, 12. Oh, tanggal 9, 10, 11, 12. Oh, Ya. Odo. Itu nanti formatif ya. Jadi Bu Guru untuk formatifnya Bu Guru ambil dari LKS. Ya, soal-soal LKS. Jadi silakan anak-anak pelajari soal-soal LKS-nya. Formatifnya di mana, Bu? Di online apa di buku tulis? Bu Guru akan bagikan nanti. Ya, hari Sabtu anak-anak akan mengumpul tugas PDF. Kumpul tugas PDF ke sekolah. Habis itu Bu Guru akan bagikan soal formatif. PDS tematik. Ya, yang Bu Guru di rumah suruh buat di buku tugas itu. Yang minggu lalu kan ada tugas PDF. Nah, itu Bu Guru kumpulkan, anak-anak kumpulkan ke sekolah. Nanti Bu Guru akan berikan soal formatifnya. Ya. Dibuat di rumah. Ya, dibuat di rumah. Apa di rumah Bu Guru? Ya, di rumah. Ya, ngambil aja nanti. Ulangannya kerjaan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah. 3 hari aja formatifnya nanti. Ya. Udah, ada yang ditanyakan? Tidak. Udah paham ya? Dah. Untuk besok, Bu Guru akan kirim tugasnya lewat grup lagi ya. Oke. Ya, minggu ini, Senin nanti untuk Zoom berikutnya, Bu Guru akan info lagi di grup. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bu Guru. Ya. Itu aja tugasnya. 64 sama 64. Oh, itu aja ya. Oke, Ya, itu aja tugasnya. Ya, dikerjakan dengan baik ya. Dikit. Ya, Bu. Oke. Dikit tugas. Oke, sekarang kita lanjut ke PJOK ya. Sama Pak Guru gedenya. Ya, silakan Saya mau ambil disiapkan. buku PJOK. Kan dulu buku PJOK-nya dan catatannya nanti ditanya sama Pak Guru gedenya lagi. Ya, nanti mungkin dikasih tugas sama Pak Guru gedenya. Sebentar dulu Bu Guru, sebentar. Burger. Gerin. Dah. Dah selesai. Sama, Mar. Enggak sama. Enggak sama, Kak Ujan. Sudah disiapkan buku PJOK-nya? Dah. Dah. Ya, ini sekarang Pak Guru gedenya. Age. Jeng. Halo. Halo Pak Guru gede. Om Swastiastu. Waduh, pinjam dong handsetnya, Rumahnya hujan. Aduh ya. Wih, ya. Sedikit dingin dah. Halo Handika. Halo. Masih ingat siapa yang berada di layar anak-anak? Iya. Oke. Yang sudah bergabung kurang lebih 23 orang.
Anak-anak perhatian, yang pakai handset tolong tidak digunakan mainan handsetnya ya, biar tidak mengganggu suaranya yang lainnya. Nah, Jadi mute. siapa yang merasa pakai handset tuh? Nah, yang gerodak-gerodak tuh kayak bikul sedok. Pak Guru di rumahnya hujan. Bukan, itu kayaknya headset yang mainan, yang lainnya dengar nggak itu suaranya? Dengar. Nah, itu kan suara headset. Dengar, saya sudah mute. Apa tuh ya? Kayak bukan suara gemuruh itu. Apa tuh? Coba dimatikan. Andika, Pak Guru. Nah, berarti Andika. Ini ngelah ini. Berarti dia juga. Di Oh, rumahnya Ratih. hujan. Sama kecil Ratih. Halo, ini Enggak. siapa ini? Jadi maaf Pak Guru sedikit batuk nih karena apa namanya virusnya. COVID. Ya, bukan Pak Guru nggak COVID. Oh. Nah, Terus? halo Diana, ya boleh dihidupkan tadi yang suaranya yang gemuruhnya itu kayaknya dari Andika ya. Ini siapa yang pakai speaker ya? Mita. Halo Mita. Halo Pak. Oh iya. Dian, Pak Guru sapa dulu. Dian ya, Dian. Kemudian ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Rate, ada Tude Putra. Halo Tude Putra, mana Tude Putra ini? Halo Pak Guru. Ya, ada Dawi. Halo Dawi. Halo. Dawi, mana mukanya? Tunjukkan pesonamu. Ya. Karena Pak Guru sudah lama tidak berjumpa dan ketemu ya. Ini baru kelihatan mukanya Dawi di layarnya Pak Guru. Pak Guru, kayaknya ini udah punya HP satu-satu ya kayaknya di rumah ya. Jadi Iya, Kang. Oke, ada Bude. Ayunita mana? Nggak kelihatan Ayunita. Ada Indira. Jadi Pak Guru panggil dulu satu-satu yang sudah bergabung ya. Ada Ayunita, udah Indira sudah. Kemudian ada Luh Gede, Anggawati itu ya, siapa itu ya? Coba tuh. Mana? Oh, nama orang tuanya kayaknya nih itu. Devi, halo, mana Devi? Semoga dia kecil sekarang Neo. keluar. Mejanya kebuka dikit. Ini gimana? Oh nih mau ngomong sama siapa itu? Oke, sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih ya. Mohon perhatiannya sebentar. Karena Pak Guru tidak punya banyak waktu, kita kembali bertatap muka di layarnya seperti ini. Nggak apa-apa ya. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih anak-anak yang sudah bergabung pada pagi hari ini, sudah menyempatkan juga. Meskipun hanya bergabung 23 anak, tidak apa-apa ya. Nanti anak-anak mempunyai grup WA nggak sama bu gurunya udah ya? Punya. Selain di sekolah, anak-anak di luar di sekolah punya grup WA nggak? Punya. Nah, jadi nanti yang tidak bisa bergabung hari ini, nanti apa yang Pak Guru sampaikan, yang tidak tahu informasi pengumumannya tentang apa, tolong nanti temannya dikasih tahu ya. Tolong yang lainnya saya tenang di grup Andika, tolong tenang. SD-nya. Ya, tolong jangan ribut ya, biar Pak Guru bisa lanjut. Oke. Sebelum lanjut, nah Pak Guru tidak panjang lebar. Anak-anak sudah punya buku PJOK semuanya? Buku LKS yang seperti ini? Sudah. Oke, itu sudah. Kemudian kemarin anak-anak yang materinya sekarang kan variasi kombinasi permainan bola besar. Nah, kemarin juga Pak Guru sudah berikan materi di KPD-nya, sudah ditonton apa belum? Hah? Kalau yang lainnya yang merasa ribut di sampingnya tolong dimatikan deh. Sedikit ya. Biar tidak ribut. Yang masih hidup tolong dimatikan. Maksudnya suaranya maksudnya bukan dimatikan. Dan biar tidak ada kedengaran suara anjing gitu masuk, hanya suaranya Pak Guru aja biar kedengaran. Oke. Itu siapa ya yang ada suara burungnya? Dian ya. Dian coba dimatikan Dian. Dian ya, itu kayaknya ada suara burungnya. Kok jam segini ada suara burung hantu?
Oke, Pak Guru lanjut ya. Bisa lanjut anak-anak. Jadi kita kasih kode aja biar kita aman ya. Kasih kode aja. Bisa dengar suaranya Pak Guru? Kalau bisa tolong dikasih kode. Halo today. Wih. Oke. Oh, Bude. Terkejut sampai Pak Guru lihat mukanya Bude. Oke. Siapa lagi yang tok-tok itu, Bun? Oke, Pak Guru lanjut ya. Nah, kemarin tentunya anak-anak sudah menonton videonya Pak Guru, betul? Sudah ditonton apa belum? Sudah ditonton apa belum? Sudah ya? Nah, kemarin Pak Guru sudah kasih videonya yang pertama, ada namanya variasi gerak kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola, betul? Oke, betul ya? Nah, kemudian materi yang kedua yang Pak Guru kasih kemarin, yaitu ada namanya variasi gerak dasar manipulatif dalam manipulatif gerak dasar non lokomotor dan lokomotor dalam permainan yang terakhir voli, betul ya? Sudah videonya yang Pak Guru yang kedua? Sudah ya? Oke. Kalau itu memang sudah, jadi sudah 2 materi. Nanti selanjutnya Pak Guru akan buatkan lagi berupa video. Nah, nanti silakan anak-anak buka linknya saja. Nanti Pak Guru akan buatin materinya itu lanjut tentang yang lagi satu, yaitu variasi kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. Itu yang lagi satu. Nah, bagi anak-anak yang membawa buku di sampingnya, bisa dilihat, oke, bisa dilihat di halaman 8 itu. Di halaman 8, tentunya anak-anak, coba ditunjukkan bukunya. Sudah ya? Ya, ada sih man bukunya. Nah. Sudah ditunjukkan bukunya, coba ditunjukkan dulu ke Pak Guru. Udah ya? Oke. Anak-anak bisa dengar suaranya Pak Guru nggak karena hujan ini? Bisa. Bisa ya? Oke, makasih kalau memang bisa dengar suaranya Pak Guru. Nah, itu nanti selanjutnya di halaman 8 itu. Lihat di halaman 8. Sorry. Ya betul, di halaman 8 itu. Materi selanjutnya itu adalah variasi kombinasi gerak dasar lokomotor non lokomotor dalam permainan bola basket. Itu yang akan datang. Nah, sebelumnya jadi karena Pak Guru membuat di videonya itu durasinya tidak terlalu lama, jadi waktunya tidak terlalu lama. Pembahasan yang Pak Guru bahas kemarin itu adalah yang pertama tentang permainan sepak bola. Nah, kita kembali Pak Guru akan membahas materinya itu. Nah, kurang lebih setelah anak-anak menonton videonya Pak Guru yang sudah Pak Guru bagikan materi tentang variasi kombinasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Nah, yang di halaman 2 bisa dilihat ya. Sudah pernah dibuka apa belum ya bukunya? Sudah? Oke. Coba dari Nita. Mita dihidupkan gininya speakernya Mita. Oke. Sebentar dulu Pak Guru. Oke, ya. Pak Guru akan cek dulu ya biar Pak Guru bisa komunikasi. Kalau nanti Pak Guru ngomong aja terus tidak bisa berkomunikasi, nanti paham atau tidak maksudnya nanti susah jadinya. Ya, dengan satu catatan, tolong anak-anak disiplin ya, tenang, tolong tidak ribut bagi yang menghidupkan speakernya nanti ya. Dawi coba dihidupkan Dawi. Ratih. Nah, rasanya bisa tenang ya. Today. Halo Today. Nggak usah tegang Today. Hidupkan coba speakernya. Pak Guru pengen dengar suaranya Today deh. Oke. Ya, oke. Today pagi-pagi udah pakai baju merah putih. Semoga celananya nggak kolor ya. Jangan nanti atasnya aja nggak apa-apa ya. Nanti atasnya aja pakai baju putih, bawahannya celana kolor. Apa-apa. Ya Mas, Kadek Mas Sayu, coba dihidupkan Mas Sayu. Aduh, ada Serina. Pak Guru sampai terkejut. Serina. Nah, anak-anak yang sudah menghidupkan, anak-anak sudah menonton videonya Pak Guru? Sudah. Di videonya Pak Guru di sana disampaikan tentang apa saja?
Mungkin nanti kan mau balik. Pak Guru coba metakon satu orang ya. Pak Guru metakon ajak Sherina deh. Sherina, tentang apa gen di video nih Pak Guru nih sudah yang Pak Guru berikan itu? Tentang apa? Gerak lokomotor dalam permainan apa? Permainan bola voli. Tentang permainan bola voli. Nah, jadi Pak Guru metakon, yang termasuk gerak lokomotor dalam permainan bola voli, kombinasi nih gerak lokomotor, non lokomotor, gerak manipulatif kan gitu? Kan dulu tuh. Nah, jadi Pak Guru metakon. Mas, ingat sih di video nih tuh. Nah, karena nanti begini anak-anak ya, nanti Pak Guru akan kasih tes formatif. Nah, sekali lagi Pak Guru akan kasih tes formatif. Minggu ini orang tua anak-anak mengambil tes formatifnya itu ke sekolah. Kemudian Pak Guru kurang lebih akan mengasih soal, ada 10 soal di sana. Jadi ke 10 soal tersebut, nah materi yang sudah Pak Guru berikan di videonya tersebut. Jadi kalau anak-anak lupa bisa dibuka lagi videonya itu, ya. Kan linknya masih anak-anak simpen ya? Masih. Ya, silakan nanti buka di sana. Di linknya itu kalau anak-anak mungkin lupa karena Pak Guru memberikan soal sejumlah 10 soal aja, tidak banyak-banyak. Percuma nanti kalau banyak-banyak anak-anak juga tidak paham. Nanti mending sedikit tapi paham maksudnya. Nah, begitu juga di videonya yang Pak Guru buat kemarin itu kurang lebih durasinya kayaknya paling lama sekitar 8 menit apa 7 menit itu. Jadi tidak panjang lebar ya. Nanti kalau panjang lebar anak-anak ada apa kalian biar tidak ada punya anggapan seperti itu. Ya. Oke, Pak Guru lanjutkan ya. Nah, terkait dengan permainan sepak bola yang Pak Guru tidak dibahas di sana. Nah, jadi tujuan bermain sepak bola tuh ngudiangin, itu malu. Apa tujuan bermain sepak bola tuh? Sherina, tujuan bermain sepak bola tuh? Halo, yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Apa tujuan bermain sepak bola tuh untuk apa? Itu malu. Hah? Untuk melatih kaki. Untuk angkian permainan sepak bola tuh untuk memasukkan bola kemana? Ke gawang. Ah, untuk memasukkan bola ke gawang. Skornya sebanyak-banyaknya. Nah, Banyak. lanjut. Jak kuda pemain sepak bola tuh on. Berapa jumlah pemain sepak bolanya? Ada berapa? Ada berapa jumlah pemain sepak bola? Berapa? 12. Wih. 11. Hah? 11. Sekali lagi, berapa jumlah pemain sepak bolanya? 11 itu harus dipahami oleh 11 orang. Yang memimpin permainan dalam permainan sepak bola apa adanya itu? Wasit. Nah, dipimpin oleh Wasit. Nah, kemudian yang boleh memegang bola dalam permainan sepak bola siapa? Kiper. Penjaga gawang disebut dengan apa? Kiper. Kiper masih. Ya, itu harus anak-anak pahami dulu. Apa tujuan raga bermain sepak bola? Apa tujuan kita bermain sepak bola? Untuk memasukkan bola ke gawang. Ya, ke gawang musuh tuh ya, mendapatkan skor sebanyak-banyaknya, mendapatkan poin sebanyak-banyaknya ya. Nah, dalam permainan sepak bola jumlah pemainnya itu ada 11 orang. Nah, itu ya, itu yang tidak dibahas dalam LKS anak-anak, begitu juga dalam videonya Pak Guru. Itu yang harus anak-anak pahami dulu. Nah, pangsing malu yang madan permainan sepak bola jak kudo main ya sing tawang percuma mati ya. Nah, mungkin anak-anak yang kemarin sudah nonton Piala Dunia sepak bolanya, mungkin ada yang orang tuanya senang atau siapa, mungkin anak-anak pernah dengar. Sekali lagi, jumlah pemain sepak bola ada berapa? 11. Nah, permainan sepak bola itu dipimpin oleh seorang apa namanya? Wasit. Oleh seorang wasit. Nah, yang memimpin permainan. Ada berapa wasit dalam permainan sepak bola tuh? Jak kudu ngewasitin. Satu. Ada wasit di tengah satu orang. Kemudian ada wasit kanan kiri. Itu ada berapa? 3. Nah, ingat ya. Nah, ada 3. Ada 3 wasitnya. Ya, yang bertugas pada saat itu bermainnya ya. Wasit kanan kiri itu. 3. Nah, sudah ya. Segitu paham dulu, biar paham dulu anak-anak.
Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya setelah anak-anak itu pahami dulu, ya udah pemainnya, Nyenani mimpin permainan, kemudian yang boleh memegang bola. Nah, selanjutnya ada namanya variasi, kombinasi, gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Itu ya. Nah, Pak Guru tidak bahas lagi tentang itu. Yang mana yang namanya gerak lokomotor, non lokomotor, tentunya anak-anak sudah menonton di videonya Pak Guru. Sudah bisa dibedakan apa belum? Sudah ya, Pak Guru rasa sudah ya. Sudah bisa dibedakan ya, mana namanya gerak non lokomotor, dan manipulatif. Kalau anak-anak tidak paham, mungkin anak-anak lupa begitu, silakan dibuka lagi videonya Pak Guru. Ya. Nah, segitu dulu tentang penjelasan sepak bola. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ya? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, nah nanti sambil jalan anak-anak tolong jangan sampai anak-anak males untuk membaca buku anak-anak untuk menambah ilmunya anak-anak. Meskipun kita belajarnya modelnya seperti ini, jadi Pak Guru harapkan, nah biar tidak rugi juga anak-anak membeli buku LKS karena anak-anak membeli buku LKS itu, jadi Pak Guru harapkan tolong baca juga ya. Karena materinya Pak Guru yang Pak Guru berikan di videonya itu Pak Guru akui juga singkat, hanya Pak Guru mencari poin-poinnya saja ya. Yang terpenting apa yang Pak Guru berikan di videonya tersebut anak-anak paham dan mengerti maksudnya. Itu ya. Paham ya? Paham. Ya. Jadi Pak Guru tidak membuat video panjang lebar. Nanti materi-materi selanjutnya cara menghentikan bola menggunakan apa saja itu silakan anak-anak baca di buku LKS di halaman 2. Sekali lagi di halaman 2. Di sana anak dilihat di sana. Yang namanya berjalan, berlari, dan menendang bola. Di sana itu gambarnya paling atas. Kemudian berlari, melompat, menendang bola. Kemudian menghentikan bola. Berlari, melompat dengan menyundul bola. Nah, silakan itu di halaman 3 juga. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilihat di halaman 4. Ada namanya variasi manipulatif. Nah, yang namanya gerak manipulatif itu adalah gerak yang menggunakan alat atau benda. Betul begitu ya? Kalau dikombinasinya, kemudian ada berlari sambil menendang bola, itu termasuk juga variasi. Ya, kombinasi variasi. Berarti gerakannya itu lebih daripada satu gerakan. Setelah dia berlari, kemudian dia menendang bola. Berarti ada gerakan lokomotor, kemudian gerak manipulatif. Itu ya, paham ya? Nah, Pak Guru tidak panjang lebar tentang itu lagi. Sekarang silahkan lihat di halaman 6. Di halaman 6 itu ada namanya variasi kombinasi gerak dasar lokomotor dalam permainan Voli. Nah, sekarang lanjut. Tadi permainan sepak bola juga sudah. Sekarang lanjut permainan voli. Ini memperluas lagi materi yang Pak Guru berikan di videonya. Dan materi yang ada di buku anak-anak. Nah, sebelum lanjut. Voli. Aneh pertama, kuda jumlah pemain voli nih. Berapa jumlah pemain volinya? 6. Oke, sekali lagi jumlah pemain voli itu ada berapa? 6 orang. Nah, permainan bola voli itu adalah permainan yang menggunakan tangan. Nah, olahraga yang menggunakan tangan. Nah, tujuan bermain voli itu mencetak skor nilai sebanyak-banyaknya. Siapa yang tercepat mendapatkan nilai berapa? Nilai 21. 20 berapa? 1. 25 apa 21? 25. Iya, 25. Ya, di sana itu ada 3 set. Ya, ada set pertama, set kedua, dan set ketiga. Begitu ya, Pak Guru jelaskan dulu. Pak, mungkin ada yang anak-anak berpikir, Pak, gimana cara penentuan pemenangnya Pak dalam permainan bola voli? Nah, mungkin anak-anak ada yang punya anggapan seperti itu. Nah, Pak Guru jelasin dulu ya. Kalau dalam permainan sepak bola, kan dia siapa yang paling terbanyak memasukkan bola ke dalam gawang musuhnya, ya sebagai pemenang kan begitu. Nah, Pak, tadi disebutkan ada 25. Bagaimana maksudnya gitu, Pak? Nah, dalam set pertama, gini maksudnya anak-anak. Siapa yang tercepat mendapatkan nilai 25, dia menjadi pemenangnya. Nah, kemudian ada namanya babak pertama, babak kedua, babak ketiga, 3 set gitu loh. Paham ya?
Babak pertama siapa pemenangnya? Ada regu A, ada regu B. Contohnya yang menang adalah regu A, kan begitu. Jadi ada nanti babak kedua. Nah, di babak kedua itu dimenangkan oleh regu B. Kan berarti sama-sama dia mendapatkan sudah nilai. Sama-sama menang. Ya. Nah, setelah Iya. sama-sama menang, dia nantinya yang ke set ketiganya dia final gitu istilahnya. Nah, siapa yang Oh, tercepat final. siapa yang tercepat mendapatkan nilai 25, dialah yang menjadi Menang. pemenangnya. Itu paham ya? Ngerti maksudnya Pak Guru ya? Paham? Ngerti. Itu yang Paham. ada 3 set. Siapa yang duluan mendapatkan nilai 25. Nah, kemudian dalam permainan bola voli itu ada namanya karena dia olahraga yang menggunakan tangan. Jadi ada namanya passing. Nah, itu ada 2, passing apa Gen? Passing atas, passing Passing bawah. atas dan passing bawah. Nah, itu anak-anak di kelas 5 dulu sudah juga mendapatkan. Ada namanya passing atas dan ada juga anak-anak juga namanya passing bawah. Nah, bisa anak-anak lihat di gambar di halaman 6. Itu dia mempraktekkan namanya passing bawah. Bisa dilihat ya. Di videonya Pak Guru juga sudah Pak Guru perjelas di sana. Di videonya Pak Guru yang anak-anak sudah tonton. Lihat. Nah. Bisa dilihat ya. Ada namanya passing atas, sekali lagi passing bawah. Dilihat di halaman 6, kemudian passing bawahnya juga dilihat di gambar halaman 7 yang paling atas itu, yang anak-anak bertiga itu bisa dilihat di bukunya. Nah, passing. Kemudian setelah dia mempraktekkan passing bawah, kemudian selanjutnya dia mempraktekkan ada namanya yang di masih halaman 7. Dia mempraktekkan passing passing apa tuh? Passing atas itu ya. Nah, silakan sekali lagi kalau Pak Guru baca dari atas sampai bawah itu nanti menghabiskan banyak waktu. Jadi silakan anak-anak bagaimana posisinya yang terjelas ketika dulu kita bisa sekolah kan kita mempraktekkan langsung. Tapi kalau Pak Guru sekarang ngomong hanya teori-teori aja, tidak pernah anak-anak mempraktekkan, jadi kendalanya bagaimana, kelihatannya mungkin gampang di sebuah gambar atau video, ketika itu dipraktekkan tidak segampang anak-anak melihat, begitu kan? Ya, nah sampai jam 7. Ya. 10.30 ya. Nah, selanjutnya sudah bisa dilihat ya di halaman 7. Nah, di halaman 7 itu sudah ya. Jari-jarinya bagaimana caranya. Aduh. Oh, anak-anak kok hanya itu aja yang kelihatan di mukanya ya. Pak Guru mau panggil dulu namanya ya. Ada Raisa. Halo Raisa, bisa dengar Pak Guru Raisa? Biar Pak Guru tidak sia-sia ngomongnya. Raisa, Tabah. Jadi yang tidak menjawab, yang mematikan suaranya, jadi tidak bisa kedengeran dan tidak terlihat gambarnya di kameranya Pak Guru, di layarnya Pak Guru. Ini ada apa enggak orangnya Pak Guru? Pengen lihat dulu. Biar tidak numpang yang mematikan. Pak Guru mau izin ke belakang. Iya, silakan kita. Tabah. Ada Nanda, Ananda. Pak Guru pengen lihat juga mukanya. Biar tidak numpang nama aja di sini, nanti orangnya kemana Kaden? Entah dia di atas kasur apa di bawah kolong meja, di bawah kasur nih. Age. Ada Nanda, Ayunita, tunjukkan pesonamu Ayunita. Karena Pak Guru mau tanya Ayunita, bisa dengar? Oh, berarti yang nggak bisa jawab Pak Guru. Bisa Pak, bisa. Oh, Ayunita, hai. Ya. Dengar tadi penjelasannya Pak Guru? Dengar. Oke, terima kasih ya. Nah, lanjut. Ayunita udah. Halo Widya, ada Widya? Ya. Ya, mana Widya? Widya, bisa dengar tadi penjelasannya Pak Guru? Bisa. Tentang apa aja Widya? Permainan bola, sepak bola dan
Permainan bola voli. Oh ya, berarti dia memang menyimak. Pak Guru pengen tanya siapa yang menyimak, siapa yang enggak gitu maksudnya. Kemudian Ananda ini, Ananda ya? Nanda. Ya. Oh ya, Ananda. Iya, Tudi Putra juga sudah dia menunjukkan pakai seragam. Siapa lagi? Ratih. Ratih udah menurun berat badannya, Ratih? Oke, lanjut ya. Nah, Dawi juga sudah bergabung. Begini anak-anak, biar Pak Guru tidak sia-sia ngomongnya apa yang Pak Guru sampaikan, makanya Pak Guru panggil namanya satu-satu ya. Karena di sini jumlahnya hanya ini tadi sejumlah 23, sekarang hanya 18. Entah kemana Kaden, dia menghilang tanpa jejak. Nah, nanti begini anak-anak. Pak Guru akan buat untuk materi selanjutnya, Pak Guru akan buatkan berupa video lagi. Harapannya Pak Guru tidak bosan-bosan melihat mukanya Pak Guru ya. Hanya itu yang Pak Guru bisa lakukan. Tentunya Pak Guru membuat sesimpel mungkin. Pokoknya yang terpenting apa yang Pak Guru sampaikan, yang terjelas anak-anak bisa mengerti dan bisa anak-anak pahami gitu ya. Ya anak-anak ya semuanya ya. Jadi nanti materi selanjutnya itu adalah ada namanya variasi, kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola basket. Itu nanti ya. Nah, untuk sekarang itu materinya nanti yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Setelah itu, nah anak-anak bisa juga baca materi di halaman 8, kemudian di halaman 9, di halaman 10. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjut. Tolong tenang ya anak-anak yang lainnya, lagi sedikit saja, tidak panjang lebar lagi Pak Guru. Di halaman 12, coba anak-anak cari di halaman 12 anak-anak. Nah, kalau memang memungkinkan, nah Pak Guru tidak memaksakan sekali, Pak Guru tidak suka memaksa soalnya. Pak Guru harapkan materi yang sudah Pak Guru berikan, mungkin anak-anak bisa menjawabnya itu di halaman 12. Nah, di halaman 12 tentunya itu Pak Guru sudah materi-materi yang sudah Pak Guru berikan. Rasanya anak-anak bisa menjawab itu. Itu ya, bisa ya. Kalau Pak Guru suruh anak-anak mengerjakan LKS yang di halaman 12-13, Pak Guru tanya dulu ke anak-anak, bisa nggak? Sanggup tidak? Bisa. Sanggup. Bisa. Sanggup. Ya. Pak Guru rasa materi yang di sana itu yang Pak Guru belum gini, mana yang anak-anak ketahui, mana yang anak-anak yang tahu itu dulu dikerjakan ya. Pak Guru tidak harus memaksakan sekali, harus selesai hari ini, itu tidak. Mana yang anak-anak kiranya anak-anak bisa menjawab itu dulu dijawab ya, seberapa anak-anak mampunya menjawab itu. Karena di sana materi yang dari halaman 1 tidak ada masalah, itu tentang sepak bola. Nomor 2, nomor 3, kemudian sampai 6. Menyundul bola juga masih 10. Kemudian sampai di halaman, nah di halaman 19, di soal nomor 19 maksudnya, itu Pak Guru belum sampaikan materinya. Kemudian di soal nomor 20, nah itu orang ngapain namanya, itu nanti Pak Guru akan berikan contohnya ya. Bisa dia, bisa dengar suaranya Pak Guru. Kok Pak Guru tidak lihat si gini ya, si Marvel ya? Marvel bergabung apa enggak ya? Itu Bali Ekstrim itu Pak. Siapa? Bali Ekstrim. Oh, yang gambar sepeda itu. Halo Marvel. Oh, Marvel kayaknya dia mematikan gini. Ya, 23 turun ke 18. Ya, tidak apa-apa, nanti yang nggak bergabung kan dia yang rugi sendiri ya. Nah, nanti sekali lagi Pak Guru sampaikan, bisa ya dievaluasi kompetensi 1 itu bisa dikerjakan ya anak-anak ya. Bisa. Khusus untuk ABCD dulu, yang pilihan ganda dulu. Bisa ya? Sanggup ya? Bisa. Sanggup banget. Sanggup ya? Banget. Oke, kalau anak-anak sanggup, dikit. biar tidak anak-anak ada keluhan gini, aduh tugas saja banyak, disuruh dikerjakan sama Pak Gurunya, biar tidak begitu ya. Jadi cicil demi sedikit karena sewaktu-waktu
Halo yang merasa ribut kameranya tolong ya. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa itu? Kayaknya yang baru bergabung-gabung itu yang Oke, itu ya. Nah, nanti tolong juga dijawab. Kemudian ada lengkapi pertanyaan-pertanyaan yang di sana itu jumlah pemain sepak bola di halaman 11 di halaman 14 anak-anak bisa dilihat ya. Nah, itu tentang permainan sepak bola juga. Kemungkinan ada soal perbaikan. Ya. Nanti begini anak-anak. Khusus yang Remawi kecil, soal jawaban pertanyaan-pertanyaan nanti Pak Guru akan kasih jawabannya. Ya, penjelasannya itu biar lebih jelas apa yang kamu ketahui tentang permainan sepak bola, penjelasannya tentang yang 5 soal itu. Ada soal pengayaan, kemudian itu nanti itu anak-anak tidak usah dijawab. Yang dijawab soal perbaikan, silakan nanti anak-anak jawab juga. Di soal perbaikan itu. Yang B juga Pak Guru. Kemudian yang ke B itu silakan juga anak-anak jawab. Tapi tentunya nanti menunggu dulu materi selanjutnya dari Pak Guru ya, materi tentang bola basket ya. Biar nyambung materinya gitu maksudnya. Kalau nanti Pak Guru belum menyampaikan materi, Pak Guru suruh jawab anak-anak pertanyaannya kan tidak benar itu. Itu ya. Nah, jadi Pak Guru tidak panjang lebar lagi. Sudah jelas segitu dulu? Apa yang Pak Guru sampaikan tentang anak-anak yang kerjakan? Sudah jelas ya? Sudah. Berarti tugasnya ABC sama itu? Nah, Pak Guru jelaskan lagi sekali ya. Sekali lagi, soal di evaluasi 1, yang ke A itu, yang pilihan ganda ada sejumlah 20 soal. Lihatin buku anak-anak. Nah, kemudian yang selain 20 soal pilihan ganda itu ada yang ke B. Lengkapilah pertanyaan berikut, jawaban yang benar dan tepat itu bisa dilihat ya. Nah, untuk soal yang kecil, itu nggak usah dijawab. Nanti Pak Guru akan berikan biar kita sama dan paham maksudnya apa yang kamu ketahui tentang permainan bola voli begitu. Nanti itu Pak Guru yang akan menjelaskan langsung. Pak Guru yang suruh anak-anak mencatat begitu, menjawabin itu sama-sama ya. Kemudian yang ke perbaikan. Nah, Pak Guru sudah mengasih keringanan yang perbaikan. Nah, itu tolong juga dikerjakan. Ya. Segitu pengayaan dulu. enggak? Ya, pengayaannya tidak. Nanti kita sama-sama menjawabnya. Mungkin kita bertemu di Zoom seperti ini. Atau kita ketemu nanti di sekolah. Harapannya Pak Guru ketemu di sekolah aja deh, biar gampang. Ya. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan anak-anak? Bisa olahraga lagi. Oke. Kemarin dapat olahraga ya kayaknya ya? Yes. Dapat olahraga sekali ya? Hah? Ya. Yang Waktu kemarin itu. Ya. Ya, oke. Semoga Pak Guru yang roda itu. Oke. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi ke sekolah. Harapannya Pak Guru seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi Pak Guru sampaikan terima kasih banyak kepada orang tua juga yang sudah mendampingin putra-putrinya belajar sumari ini, ke anak-anak juga semuanya, terutama yang sudah kelas 6 dan sudah mempunyai HP sendiri, tolong gunakan teknologi HP-nya itu dengan bijak, dengan baik. Ya, jangan disia-siakan saja. Ya, nanti kalau ada yang bertanya, mungkin temannya yang tidak bergabung hari ini, tolong sampaikan apa yang Pak Guru sampaikan hari ini ya. Jelas segitu dulu. Ada pertanyaan anak-anak? Sebelum Pak Guru akhiri, ada yang bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sebelum anak-anak keluar, apa yang Pak Guru sampaikan tadi? Masih ingat? Siapa yang betul boleh keluar? Sanggup seperti itu? Sebentar dulu, Pak Guru, sebentar dulu. Oke, Pak Guru tunjuk ya. Bola voli dan bola sepak. Ya, yang tadi. Permainan bola voli dan permainan sepak bola. Oke. Wih, ini Ariel baru kelihatan nih. Kembali. Kemana? Oke. Pak Guru tunjuk ke yang memang aktif tadi ya. Ada Mita yang aktif dari tadi. Silakan. Apa yang tadi Pak Guru sampaikan? Langsung keluarkan pertanyaan. Permainan sepak bola dan bola voli. Oh, tentang bola voli. Maksudnya pertanyaannya mungkin anak-anak pertanyaannya seperti ini. Tujuan bermain sepak bola itu apa? Tujuan bermain sepak bola ini adalah ini. Oh, jumlah pemain ini. Tujuan, gitu. Ayo Mita. Tujuan bermain sepak bola adalah untuk menendang bola memasukkan ke gawang.
memasukkan Gawang. Oke. Nita silakan keluar. Oke, bye-bye. Yang tadi Pak Guru, nah Diana. Oke, Diana. Karena memang siapa yang Pak Guru temukan aktif dari awal, Pak Guru itu tunjuk. Diana? Jumlah pemain sepak bola 11 orang. Oke, 11 orang. Good. Silakan keluar, bye-bye. Ratih, itu yang Pak tadi Jumlah berapa? pemain voli adalah No. Oh ya, Ratih, jumlah pemain volinya berapa, Ratih? 6. Oke, 6 Apa orang. ya? Oke, silakan keluar. Today. Yang lainnya tolong matikan. Yang belum Pak Guru tunjuk, tolong matikan speakernya dulu. Today. Today. Ayo, Today. Apa ingat Today? Apa nih ingatan Today nih orang Pak Guru sana? Tentang apa, Gen? Langsung bocol nih. Mending ngomongin Pak Guru. Today. Pengal, Mas. Ya. Tentang apa Today? Lokomotor. Gerak lokomotor. Oh, nah gerak lokomotor dalam permainan apa? Sepak bola. Nah, coba berikan contoh aja nih gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Hah? Gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Kombinasi ini gerak lokomotor kan gerak berpindah tempat tuh. Jadi gerak lokomotor dalam permainan sepak bola apa gen ada Today? Nah. Oke, coba baca malu tinggal di buku ini Today. Mas Ayu. Mas Ayu. Manipulatif dalam sepak bola. Apa? Gerak manipulatif dalam permainan sepak bola? Contoh gerakannya? Oke, menendang bola. Boleh keluar, dadah. Oke, dadah. Boleh menendang bola. Lanjut ke Ayunita. Oke. Silakan keluar, Ayunita. On. Gerak dalam permainan bola. Dalam permainan bola voli yaitu passing. Gerak dalam permainan bola voli yaitu passing atas dan passing bawah. Nah, kudu game permainan bola voli itu. Berapa gamenya? Ini menurut pemenang. Gamenya dalam permainan bola voli itu sih yang menjadi pemenang. Siapa yang lebih cepat mendapatkan nilai berapa? Berapa 25. Jumlah? Oke, dadah. Boleh silakan keluar Ayunita. An? Dihidupkan speakernya An? Sudah. An ya silakan. Apa yang ingat? Tentang permainan apa? Saya. Widya. Oke. Hidupkan speakernya Widya. Gerak non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Gerak non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Contohnya itu gerakannya kayak gimana? Menekuk dan mengayunkan kaki. Oke, boleh keluar. Dadah. Bye-bye. Kemudian ada siapa nih lagi nih? Pak Guru. Oke, Nen Malu, Raisa. Oke, An udah siap? Belum. Oke, kalau yang sudah siap, Today bagaimana? Today udah? Udah? Belum. Oke, kalau belum Andika? Belum. Permainan bola voli adalah permainan yang menggunakan tangan. Permainan bola voli adalah permainan yang menggunakan tangan. Yang memimpin permainan bola voli apa Dane, Andika? Wasit. Dipimpin oleh seorang wasit gitu. Jak kuda pemain bola voli nih, Bro. Jak 6. Oke, pernah. Ya. Saya sudah dapat Pak Guru. Oke, kalau yang sudah dapat ayo. Berapa orang wasit di dalam permainan sepak bola? 3 orang. Wasit tengah aja kuda. Wasit tengah berberapa? Wasit tengah.
Kan ada di wasit yang tengah boleh lari ke sana ke sini itu. Berapa Ya. orang yang di tengah itu wasitnya? Satu. Oke, Satu. orang. Ya. Yang boleh Yang mengambil di bola. pinggiran itu 2. Oke, kanan kiri berarti ya. Dia membawa apa itu? Yang kanan kiri itu? Andika keluar Andika. Bendera tuh ya. Oke. Lanjut. Bendera. Oh. Dawi. Baru kelihatan mukanya Dawi. An silakan keluar. Oke, bye-bye, see you. An? Dawi ya, Dawi. Silakan Dawi. Iya. Jumlah pemain dalam permainan sepak bola ada 11 orang. Oh, 11 orang. Oke, 11 orang. Yang boleh mengambil bola dalam permainan sepak bola tuh Nyen? Kiper. Yang memimpin permainan pertandingan? Wasit. Coba Bang, malu Pak Guru salah satu contoh besi kan? Gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Gerak contoh manipulatif. Dalam permainan sepak bola. Gerak. Variasinya apa gimana? Satu aja, gerak manipulatif aja. Variasinya boleh. Contoh gerakannya. Menggiring dan menendang bola. Nah, itu termasuk gerak manipulatif. Oke, terima kasih Dawi. Selanjutnya? Ya. Oke, selanjutnya yang paham dan ngerti, silakan langsung dihidupkan speakernya. Anggota tubuh yang sering digunakan pada permainan bola voli yaitu tangan. Nah, dalam permainan bola voli Ananda ya. Dalam permainan bola voli ada berapa passing? Ada 2 passing. Ada passing apa saja? Passing atas, passing bawah. Passing atas dan passing bawah. Oke. Silakan keluar. Kemudian, ayo selanjutnya. Ya. Pak Guru. Iya. Jumlah pemain sepak bola 11 orang. Ya, jumlah pemain sepak bola. Kok mukanya Marvel kelihatan ya? Marvel di mana? Pak Guru pengen lihat mukanya Marvel. Marvel ada di mana? Dalam sepak bola. Oh iya. Baru kelihatan sedikit. Marvel ada di mana? Marvel di rumah ya? Enggak? Iya, ada di rumah. Di rumah ya? Oke, Marvel, halo, bisa dengar Pak Guru Marvel? Bisa. Oke, bisa dengar Pak Guru dari awal tadi ya? Iya. Tumben enggak? Terus nongol mukanya soalnya makanya Pak Guru pertanyakan. Oke, silahkan boleh keluar Marvel. Sampai jumpa nanti ya. Bye. Guru. Ya, silakan. Saya udah dapat. Oke, kalau sudah dapat. Kombinasi gerak menendang dan mengontrol bola itu adalah setelah mengontrol bola dengan telapak kaki, temanmu menendang bola ke arahmu. Kengkengnya maksudnya. Oh iya ngaranya. Jadi Pak Guru mau takon malu aja Aril lalu. Jadi Pak Guru mau takon aja Aril nih. Tujuan raga menyundul bola dalam permainan sepak bola tuh, tujuan raga menendang bola ke dalam gawang untuk pangingen. Untuk biar mendapatkan poin. Untuk mencetak apa namanya kalau dalam sepak bolanya kalau masuk itu apa namanya? Untuk mencetak. Untuk mencetak gol. Oke, untuk mencetak gol. Nah, untuk mencetak gol itu sebanyak-banyaknya ya. Oke. Silakan deh, boleh deh keluar Aril. Halo Today, sudah? Maila, apa yang diketahui boleh? Today. Pak Guru mau takon deh. Ya. Nah, bola voli itu, permainan bola voli, kuda ada passingnya deh. Ada passing apa gen deh? 2. Ada passing apa gen? Passing atas dan passing bawah. Passing atas dan passing bawah. Jumlah pemainnya jak kuda deh. Jumlah pemain. Ya, 6. Oke. Dalam permainan apa namanya itu permainan bola voli dipimpin tuh yang memimpin permainan tuh apa dan? Yang pegang referee itu siapa namanya itu? Apa namanya itu? Hah? Apa namanya? Wasit. Oke. Silakan tuh dia keluar, boleh keluar ya. Ada lagi satu, ada Maela. Halo Maela sama Raisa, silakan. Apa yang Raisa dan Maela ketahui, silakan sampaikan ke Pak Guru.
Pak. Ya, Maela. Maela, apa yang Maela ketahui tentang materi yang sudah tadi Pak Guru berikan? Maela. Maela, Pak Guru mentakon Maela. Berapa jumlah pemain sepak bola? Ah? 11? 11 orang. Oke. Yang memimpin permainan, apa namanya dalam permainan sepak bola itu? Wasit. Tujuan bermain sepak bola untuk apa? Memasukkan. Ya, oke Raisa, oke boleh. Raisa, apa yang tadi Pak Guru sampaikan Raisa tentang apa saja? Jumlah wasit. Jumlah wasit dalam permainan apa itu? Permainan sepak bola. Ada berapa? Ada 3. Nah, tugas wasit tengahnya itu ada berapa orang? 1. Yang boleh mengambil bola dalam permainan sepak bola itu siapa? Kiper. Nah, kiper. Tadi berapa jumlah pemain sepak bola katanya? 11. Nah, ada 11 orang. Penentuan. Nah, yang menjadi pemenang, bagaimana cara menentukan siapakah yang menjadi pemenang gitu? Siapakah? Cara penentuan pemenangnya dalam permainan sepak bola bagaimana? Dengan siapa yang lebih mencetak gol mencetak gol lebih banyak. Lebih banyak ya. Terima kasih ya Raisa ya. Ya. Oke, sampai jumpa Raisa. Ya, dadah. Robot boleh keluar. Ini Rago. Nah, ini siapa udah boleh keluar. Mau nani sih, nak liu nani sih gini, mati angel gini. Kamera aja ini nih.